Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Sejumlah spanduk berisi dukungan kepada Joko Widodo untuk menjabat 3 periode muncul di sejumlah daerah. Spanduk ini, Saudara, dipasang oleh relawan Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar. Dalam spanduk bergambar foto Joko Widodo ini disertai dengan tagar 2024 bersama Jokowi. Spanduk ini antara lain terlihat di sejumlah ruas jalan di Pekanbaru. Mantan Ketua DPD PDIP Wilayah Riau, Kordias Pasaribu menilai pemasangan baliho Jokowi adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap Joko Widodo atas prestasi-prestasi yang diraih hampir selama 2 periode. Namun ia mengkritisi wacana jabatan presiden 3 periode yang dinilai melanggar konstitusi. Bahwa Jokowi ini kita sepakat berprestasi. Tetapi kalau prestasi Jokowi ini menjadikan kita untuk merubah atau kekhawatiran kita atau isu yang kita buat supaya pembangunan Indonesia berkelanjutan, saya kurang sependapat. Karena sebagai kita warga negara, sebagai negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, kita udah punya aturan. Tidak hanya di Pekanbaru Riau, Saudara, baliho dan spanduk yang berisi tagar 2024 setia bersama Jokowi juga terpasang di sejumlah daerah seperti di Palembang, Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Lampung Selatan. Baliho dalam ukuran besar ini, Saudara, terpasang di sejumlah jalan utama. Deklarator Koalisi Bersama Rakyat atau Kobar, Sahat Martin Sinurat, mengatakan pemasangan ini merupakan bentuk aspirasi rakyat dan diharapkan bisa jadi masukan untuk MPR. Itu yang kemudian menjadi aspirasi dari Kobar. Kita bersuara kepada MPR agar MPR melakukan kajian, melakukan pembahasan untuk menilai kira-kira yang ideal itu seperti apa. Apakah 2 periode seperti sekarang atau justru jangan-jangan 3 periode. Sehingga kemudian jika memang 3 periode adalah waktu yang ideal untuk menyelesaikan agenda pembangunan, MPR bisa melakukan sidang amandemen. Di Jakarta, Saudara, politisi PD Perjuangan mengatakan partainya tetap konsisten dengan konstitusi terkait dengan masa jabatan presiden. Anggota DPR yang juga merupakan politisi PD Perjuangan Masinton Pasaribu menilai ide untuk jabatan presiden 3 periode tidak sesuai dengan zaman. Dia menilai aspirasi sejumlah relawan sah-sah saja, tapi tentu saja ada konstitusi yang membatasi. Pernyataan Masinton ini menanggapi maraknya baliho mendukung Joko Widodo presiden 3 periode di sejumlah daerah. Jabatan presiden itu dibatasi hanya menjadi 2 periode seperti itu per 5 tahun. Jadi kalau ada kelompok atau masyarakat mengatasnamakan diri sebagai komunitas relawan menyampaikan itu, menurut saya itu sebagai sebuah pendapat ya sah-sah saja, tetapi konstitusi kita sudah bergerak maju, ya. Jadi ide 3 periode itu adalah ide yang ketinggalan kereta lah, ketinggalan zaman seperti itu. Sementara Istana yang menanggapi spanduk dukungan kepada Joko Widodo untuk memimpin 3 periode menyatakan tidak ada pembahasan soal jabatan 3 periode. Tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Muchtar Ngabalin menegaskan aturan dalam konstitusi dengan jelas mengatakan bahwa maksimal masa jabatan presiden hanya 2 periode. Bagi Presiden Joko Widodo dan pemerintah tidak ada pembahasan 3 periode maupun penundaan. Bahwa kalau hari ini ada di mana-mana spanduk-spanduk kampanye tentang 3 periode, biasa dalam alam demokrasi dan bagi masyarakat ini adalah sebuah fakta terhadap betapa besar harapan masyarakat terhadap apa yang sedang diperbincangkan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa pembahasan tentang 3 periode dan penundaan telah selesai dan Presiden sekarang memiliki konsentrasi penuh dalam menyelesaikan tugas-tugas atau program strategis nasional untuk menyongsong berakhirnya masa dinas Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto hari ini, Saudara, bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pertemuan ini Surya Paloh mengakui salah satu yang dibahas yakni soal isu penundaan pemilu.
Surya Paloh menyatakan soal penundaan pemilu sebaiknya tidak lagi menjadi polemik karena masih ada hal yang lebih penting yang harus jadi perhatian. Sementara itu, Partai Golkar menyatakan akan menyerap aspirasi yang terus muncul dari masyarakat soal isu penundaan pemilu. Terus terang saja kami mendiskusikan hal itu. Kita berbicara dari perspektif berbagai perspektif yang ada, yang semuanya adalah mencari pemikiran-pemikiran yang lebih bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bangsa dan negara seperti apa yang telah saya utarakan awal. Jadi tidak ada polemik lagi untuk masalah itu ke depan. Karena kami akan menyadari betapa sisa energi yang kita miliki ini harus bisa kita curahkan lebih fokus untuk hal-hal yang lebih produktif. Partai Golkar, kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap. Kemudian kedua, tadi kami sudah bahas bahwa politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua-ketua umum partai. Dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh, namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada.